Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali. Saya Aris. Kita dari Raga Sport Flooring. Kita akan membahas tentang vinyl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Raga Sport Flooring yang dimana kita akan ngebahas tentang seputar lapangan olahraga. Oke, dengan saya Alif dan rekan saya Aris. kita akan ngebahas tentang salah satu material dalam penggunaan lapangan olahraga. Salah satunya yaitu adalah vinyl. Oke, vinyl. Vinyl ini sebenarnya dari kata orang-orang Indonesia nyebutnya karpet karena tepatnya mirip karpet, tapi kalau secara bahasa ilmiah berat bos. Siap. Namanya PVC, polyvinyl carbonate. Nah, jadi ini tuh dijual secara gulungan. Jadi gulungannya tuh besar. Jadi kurang lebih itu 18 meter kali 1,8 Mas ya. Iya, 15 meteran lah. Nah, biasanya dalam olahraga ini yang menggunakan vinyl itu apa aja sih Mas? Olahraga itu yang pakai vinyl biasanya. Oke, banyak Mas untuk olahraga yang menggunakan vinyl. Salah satunya itu badminton. Seharusnya bukan salah tuh, salah banyak dong. Iya, maksudnya salah satunya badminton. badminton terus ada lagi itu futsal, bahkan futsal itu bisa juga. Selama dia itu masih indoor. Iya, siap. Oke, futsal, basket, volley juga bisa. Jadi olahraga yang berada khususnya buat indoor lah. Siap. Karena sebenarnya vinyl ini sangat berpengaruh besar sekali pada cuaca, misal karena hujan ataupun karena suhu yang lembab ataupun sinar matahari dan panas matahari, dan itu sangat mempengaruhi vinyl. Vinyl itu berbahan dasar karet, jadi semuanya dari karet. Jadi elastis, lentur, tapi dia solid, kuat, gak gampang rusak, kecuali kerusakannya itu ya disengaja. Iya. Nah, jadi elastis seperti ini meskipun dikoyak pun seperti apa tanpa harus menggunakan senjata tajam, dia tidak akan rusak. Ya, jadi cukup elastis dan mudah. Jadi ini nanti banyak banget jenisnya, terus tipenya juga, ketebalannya juga, dan itu pasti akan mempengaruhi dengan harga. Semakin tebal sebuah vinyl itu bisa semakin mahal, dan semakin bagus kualitas sebuah vinyl otomatis pasti mehong. Iya, pasti itu Mas, pasti. Nah, jadi biasanya dalam penerapan vinyl ini khususnya untuk badminton, kebanyakan itu yang warnanya warna hijau. Kayak gini Mas ya. Iya. Kayak gini. Jadi itu ketebalannya dari berapa aja Mas? Ketebalannya sih dari 4 mili sampai ke 5 mili Mas. 5 mili itu Iya. itu biasanya buat ini ya, yang memang buat badminton paling banter gitu. Itu sih. Terus kalau buat basket kayaknya agak tebel, Iya. kurang lebih sekitar 6 mili. Ini bagus buat basket, apalagi yang di indoor, apalagi dia bentuknya seperti kayu. Ya, jadi- Emang kalau basket itu efektifnya pakai ini Mas. Oh, pakai ini. Iya, biasanya. yang vinyl model kayu ini ya. Soalnya biasanya nih kalau abang-abang, mbak-mbak yang suka hobi basket bisa dilihat di salah satu stadion di Amerika, khususnya NBA, mereka tuh pakai vinyl seperti ini. Vinyl kayu, kita nyebutnya sih vinyl boot ya Mas. Iya, vinyl boot. Biar lebih gampang lah orang-orang. Tapi ini ketebalannya mungkin paling banter 6 sampai 8. Memang sih kalau bisa dibilang memang lebih mahal karena lapisan UV yang kayak mica ini dia tuh agak tebel gitu. Jadi agak tebel. Jadi ketika bola dipantulkan itu jauh lebih enak. Dan salah satu nanti untuk akselerasi pemain itu jauh lebih gampang. Minimal nggak gampang kepleset lah. Terus jatuhnya nanti juga nggak terlalu berat untuk soal cedera. Nah, ini untuk basket, lalu untuk apa sih? Badminton. Terus yang ada volley, kita ada volley juga. Nah, ini buat volley. Sebenarnya sama aja, cuman yang beda itu di tekstur dan ketebalan sebuah vinyl itu. Oke, dalam hal teknis pemasangan, sebenarnya ada bermacam-macam teknisnya. Sebenarnya ada yang untuk non permanen dan permanen.
Oke, untuk teknik pemasangannya sendiri begini Mas. Untuk yang semi permanen itu cukup mudah Mas, karena semi ya kan. Iya, semi. Oke, untuk yang semi itu gini Mas. Jadi karpet tinggal digelar, biasanya ada 4 gulung kan. 4 gulung itu digelar semua, dicari as tengah, lalu ya cukup di welding dan dilem. Lakban aja. Lakban Berarti, pinggir. Siap. Lakban pinggir terus sama dilem sekalian. Siap. Jadi itu sudah include dari jasa. Itu sih tergantung juga customernya mau di welding atau tidak. Oh Iya. gitu, berarti bisa jadi satu digulung ataupun bisa jadi 4 buat Siap. digulung. Oh gitu. Itu buat semi permanen. Nah, terus untuk permanen ini kan yang saya tahu kan ada 2 nih, ada yang Iya. pakai spon, ada yang nggak pakai spon. Itu gimana pengaplikasian? Yang untuk permanen, yang pertama tidak pakai spon Mas ya. Untuk yang tidak pakai spon Mas, untuk pemasangannya begini. Jadi lantai itu dilem dulu, Yang penting harus bersih dulu. Iya, ya? harus bersih dulu, Oke. terus dilem, baru digelar. Oh digelar. Siap. Habis digelar Di welding. di welding. Beda dengan sama yang pakai spon. Oh iya. Kalau yang pakai spon, Lumayan rumit itu kan lumayan 2 kali. terus Karena jumlah lemnya harus lebih Iya. banyak juga. Oh iya. Sponnya harus dilem dulu, dilem di lantai, dan atasnya spon itu juga harus dilem kembali. Nah, jadi untuk merekatkan vinyl tersebut di atas Oke. spon. Oke, jadi gampang banget. Jadi biasanya yang menggunakan spon itu adalah gedung olahraga atau gudang lah atau apa yang volumenya cukup besar di dalam. Itu yang lantainya menggunakan tackle ataupun keramik yang ada nutnya itu antara tackle 1 dan tackle 2 itu disarankan untuk menggunakan spon supaya untuk memudahkan atau minimal itu perawatannya perihal soal vinil ini jauh lebih mudah. Takutnya nanti kalau ada nut nanti permukaannya udah gak rata. Selain itu setelah dari pengeleman terus setelah itu digelar, spon dan sebagainya. Yang terakhir itu kan proses welding. Nah, welding itu apa sih? Welding itu salah satu alat Mas, alat untuk menyambungkan vinyl satu. Kan tadi ada 4 roll tuh. Oh ya, ada 4 roll. Iya. Ya. Itu untuk menyambungkan antara roll satu ke roll yang lain. Roll yang lain. Iya. Oh, gitu. Semacam itu Mas, las, tahu las? Oh, las. Iya. Oh, Tapi oke. khusus las untuk yang vinyl. Oh Gitu. iya, jadi supaya vinilnya itu tetap melekat dengan baik gitu Mas ya. Oh. Buat teman-teman kita ada 2 opsi, semi permanen dan permanen. Ada yang menggunakan spon atau langsung tidak tanpa menggunakan spon. Oke, jika kalian atau teman-teman yang melihat video ini yang punya rencana buat lapangan olahraga, tanya sekitar tentang lapangan olahraga, jangan pernah sungkan untuk tanya di nomor di bawah ini atau cek di website kita Raga Sport Flooring. Sekian informasi dari kami. Tunggu kita di episode-episode berikutnya yang akan membahas tentang sekitar lapangan olahraga. Raga Sport Flooring, comfort your